FM Radio Kuningan, inspirasi spirit hati, masih ditemani bersama Ihsan kesempatan kali ini dalam program Sirah Nabawi. Kali ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Buat sahabat radio yang bertanya silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811-224-1048, baik layanan SMS, WhatsApp ataupun langsung di layanan telepon. Baik, di kesempatan kali ini Ustaz, alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon penjelasannya Ustaz tentang pembagian waris. Tapi dalam keluarga, di dalamnya ini ada saudara yang non muslim. Baik. Padahal orang tua adalah seorang muslim. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Di dalam waris mewaris, aturan di dalam Islam itu ada syarat, ada rukun, ada mawani yang harus dipenuhi. Rukun waris mewaris ada 3. Ada orang yang mewariskan harta, yaitu orang yang meninggal. Ada ahli waris yang menerima, dan ketiga ada tirkah. Tirkah itu sesuatu yang berharga yang ditinggalkan oleh mayit. Itu disebut tirkah, ya, apapun itu yang berharga. Kemudian harus memenuhi syarat. Ahli waris yang mewariskan betul-betul meninggal, ahli waris betul-betul hidup di saat pewaris ini yang mewariskan itu meninggal, ahli waris itu dalam kondisi masih hidup. Kemudian juga mengetahui jalur mendapatkan warisan. Ini adalah terkait dengan syaratnya. Kemudian di dalam waris mewaris itu juga ada yang namanya disebut dengan mawane, hal-hal yang bisa menghalangi untuk mendapatkan warisan. Nah, mawani'ul iris, hal yang bisa menghalangi orang mendapatkan warisan walaupun dia sebetulnya ahli waris. Tapi kalau ada mawani ini, maka dia terhalang, tidak bisa mendapatkan warisan, tidak bisa menjadi ahli waris, tidak juga bisa mewariskan. Itu jumlahnya ada 3 hal yang bisa mencegah terjadinya waris mewaris. Yang pertama adalah karena perbudakan. Maka kalau ada budak ketika ada budak meninggal, maka dia tidak bisa mewariskan hartanya. Karena bukan milik dia, tapi milik tuannya, milik sayyidnya. Karena ada riq, ada perbudakan. Maka kalau yang menjadi mewariskan itu adalah seorang budak, ya maka dia tidak bisa dibagi hartanya karena bukan milik dia. Milik daripada tuannya, milik daripada sayyidnya. Itu yang mencegah waris mewaris karena dia seorang budak. Yang kedua adalah al-qatl, pembunuhan. Jadi kalau ada seseorang membunuh seseorang yang akan mewarisinya, maka dia tidak bisa dapat warisan. Ada seorang anak membunuh ayahnya, maka dia tidak akan bisa dapat warisan dari ayahnya walaupun dia adalah anak kandung. Kenapa? Ini untuk menutup niat jahat seseorang. Bayangkan kalau seseorang bisa mendapatkan warisan walaupun dengan cara supaya cepat, gimana caranya? Bunuh. Wah, nanti akan banyak orang supaya cepat dapat warisan, maka akan membunuh orang yang akan mewarisinya. Tapi jalur itu ditutup oleh syariat, sehingga orang tidak berpikir supaya cepat dapat warisan, saya bunuh saja. Kenapa? Karena sudah ditutup jalur itu oleh syariat. Syariat menjadikan pembunuhan sebagai satu mawane yang mencegah seorang untuk bisa dapat warisan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan warisan ketika dia menjadi penyebab terbunuh daripada orang yang akan mewarisi kepadanya. Itu seperti anak tadi membunuh orang tua, atau orang tua yang membunuh anaknya juga sama, tidak akan bisa dapat warisan dari anaknya. Karena ada mawani, ada yang mencegah, yaitu dengan tadi pembunuhan. Ya, apapun itu latar belakangnya. Ketika dia melakukan pembunuhan, maka dia terhalang untuk bisa mendapatkan warisan. Nah, yang ketiga ini yang menjadi
pertanyaan, yaitu ikhtilafuddin, perbedaan agama. La yarisul muslim al kafir walal kafir al muslim. Yang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada yang kafir tidak bisa memberikan warisan kepada orang muslim. Tidak bisa saling waris mewaris. Maka kalau ada orang yang meninggal di anggota keluarganya yang merupakan ahli waris, tapi dia bukan seorang muslim, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Karena ada mawane, yaitu ikhtilafuddin, berbeda agama. Begitu juga sebaliknya. Kalau di dalam anggota keluarga ada orang non-muslim meninggal, maka hartanya tidak bisa dibagikan kepada yang muslim. Karena ikhtilafuddin, berbeda agama. Jadi yang bisa mewaris, saling waris-mewaris itu ketika dia agama yang sama. Nah, persis seperti pertanyaan yang disampaikan, bagaimana kalau di dalam anggota keluarga kami ada yang non-muslim, maka secara hukum dia tidak berhak mendapatkan warisan. Karena ada mane. Apa mawanenya yang mencegah? Berbeda agama. Tidak bisa saling mewarisi. Secara hukumnya demikian. Nah, adapun ada kebaikan hati pengen memberi, yaitu silahkan. Itu kesepakatan. Secara hukum dia tidak bisa mendapatkan warisan. Karena perbedaan agama. Tidak bisa menjadi ahli waris, juga tidak bisa mewarisi ketika agamanya berbeda. Nah, maka dalam kasus yang ditanyakan ini, ya dia secara hukum tidak mendapatkan warisan. Nah, cara membaginya gimana? Oh, tidak dapat bagian. Tidak ada cara membaginya karena dia tidak dapat bagian. Terhalang oleh perbedaan agama. Nah, adapun tadi ada niat kebaikan. Bagaimanapun dia adalah saudara saya. Kita bersepakat mau ngasih, itu silahkan. Tapi bukan karena sebagai warisan, tapi itu sebagai pemberian daripada saudara-saudaranya. Sepakat, ayo patungan. Setelah waris-waris dibagi itu, kita kasih saudara kita yang non-muslim ini. Karena walaupun secara jalur dia adalah ahli waris, tapi dikarenakan dia adalah tidak beragama Islam, sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisan. Hanya saja, ya boleh-boleh saja kalau ahli warisnya bersepakat mau ngasih sesuatu, tapi itu bukan atas dasar karena hak dia untuk mendapatkan warisan. Itu sebagai pemberian saja daripada saudara. Nah, ini hukum untuk waris-mewaris ketika ada yang bukan muslim, bukan seorang muslim, non-muslim, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Dia juga tidak akan bisa mewarisi yang lain karena perbedaan agama tadi. Adapun mau memberi atas dasar sukarela, kesepakatan bersama, itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi itu kembali kepada ketersediaan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz.